Barusan niki wonten masyhur, wonten piyantun alim, karangan kitabnya luar biasa banyaknya orang Indonesia. Beliau orang Kudus. Masyhur dipanggil Mbah Rian. Terkenal karangan kitab niku ora trimo ning Indonesia, internasional. Tiang niku nek gadah ilmu niku mah tawadhu ngoten niku. Tidak bingung akan popularitas, tidak bingung akan dihormat. Lah awake dhewe nek wis roh nek ngono niku, bahkan ndek wingi sampai entuk penghargaan MUI buat salah satu orang Indonesia yang alim dikei gelar MUI. Mboten rawuh. Ini hanya satu pemenangnya, yaitu seorang ulama namanya Ibnu Harjo, tetapi tidak berkenan untuk hadir datang ke sini. Jadi Ibnu Harjo Al-Jawi sangat dikenal di dunia internasional, walaupun sehari-harinya dikenal sebagai tukang bangunan berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Nyun sewu. Barang disurvei teng daleme, beliau niku mboten wonten teng dalem, dados tukang bangunan. Tukang bangunan itu Mbah Rian alias Ibnu Harjo Al-Jawi, ulama muhakkik dunia, penerima MUI Awards. Di sebuah rumah sederhana di Kudus, seorang lelaki berperawakan kurus mengenakan kaos lusuh dan celana kerja. Ia memanggul sak semen, menyusun bata demi bata, mengaduk pasir dan semen sebagaimana para pekerja bangunan lain. Tak ada yang berbeda, tak ada iring-iringan kendaraan, tak ada kamera mengikuti langkahnya, tak ada pula orang berebut meminta swafoto. Ketika pekerjaan selesai, lelaki itu terkadang ke sungai. Dengan joran pancing sederhana, ia menghabiskan waktunya hingga senja. Warga sekitar mengenalnya sebagai tukang bangunan yang ramah dan pendiam. Sosok yang tak pernah banyak bicara, apalagi menceritakan siapa dirinya. Tidak seorang pun menyangka, di balik kesederhanaan itu, dunia akademik Islam internasional ternyata mengenalnya dengan nama berbeda, Ibnu Harjo Al-Jawi, seorang ulama muhakkik yang karya-karya tahqiqnya menjadi rujukan di berbagai negara. Seakan tidak masuk akal, namun itulah faktanya. Di zaman ketika popularitas menjadi ukuran keberhasilan, kisah Mbah Rian, begitu masyarakat memanggilnya, terasa seperti mata air yang mengalir di tengah padang kering. Hari ini, jumlah pengikut di media sosial kerap dianggap lebih penting daripada kedalaman ilmu. Orang berlomba-lomba membangun citra dan ingin viral. Membangun karya seringkali dianggap terlalu sepi dan sederhana. Meski sejarah justru mengajarkan sebaliknya, peradaban besar tidak pernah dibangun orang-orang yang mengejar tepuk tangan, tapi dibangun mereka yang rela menghabiskan malam panjang yang sepi bersama buku, manuskrip, dan ilmu pengetahuan. Mbah Rian berada di jalan itu. Sebagai seorang muhakkik, tugasnya bukan sekadar menulis kitab. Ia meneliti naskah kuno, membandingkan berbagai manuskrip, mengoreksi kesalahan penyalinan, menelusuri sanad keilmuan, hingga memastikan sebuah karya benar-benar otentik sebelum diterbitkan. Pekerjaan itu nyaris tak pernah terlihat publik. Namun justru dari pekerjaan itulah ilmu pengetahuan tetap terjaga hingga melintasi zaman. Dalam tradisi keilmuan Islam,
Tahqiq bukan pekerjaan biasa, melainkan ikhtiar menjaga amanah ilmu. Seorang muhakkik tidak sedang mencari ketenaran, tapi sedang memastikan bahwa warisan para ulama terdahulu sampai kepada generasi berikutnya tanpa kehilangan keaslian. Karena itulah, pekerjaan tersebut menuntut ketelitian luar biasa, keluasan ilmu, penguasaan bahasa Arab klasik, sejarah, hadis, fikih, hingga kemampuan membaca berbagai manuskrip yang usianya telah ratusan tahun. Pekerjaan yang mungkin tidak menarik sama sekali perhatian masyarakat, tetapi sangat menentukan arah perkembangan ilmu. Selama bertahun-tahun, Bahrian telah menghasilkan belasan jilid kitab tahqiq dan lebih dari 100 karya ilmiah. Di antaranya menjadi rujukan penting dalam kajian usul fikih, hadis, akidah, dan tasawuf. Nama Ibnu Harjo Al-Jawi dikenal di berbagai forum akademik Timur Tengah dan dunia Islam. Meski ketika pulang ke kampungnya, ia tetaplah seorang tukang bangunan. Tak ada perubahan cara hidup, tak ada rumah megah, tak ada kemewahan yang dipamerkan. Barangkali memang demikianlah wajah ilmu sejati. Tidak selalu membuat seseorang berada di panggung, kadang justru menjadikannya semakin rendah hati. Imam Malik pernah berpesan, ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tetapi cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Dan cahaya itu tidak selalu memantulkan kilau popularitas. Seringkali justru bersinar dalam kesunyian. Kesunyian itulah yang tampaknya dipilih Bahrian. Ketika memperoleh penghargaan bergengsi MUI Awards atas kontribusinya bagi dunia keilmuan Islam, ia memilih untuk tidak hadir menerima penghargaan tersebut. Bukan karena tidak menghargai penghormatan itu, melainkan karena baginya manfaat jauh lebih penting daripada pengakuan. Pilihan itu mengingatkan kita pada satu kenyataan yang mulai langka, bahwa masih ada orang yang bekerja bukan agar dikenal, tetapi agar ilmunya bermanfaat. Hari ini, banyak orang berlomba menjadi terkenal sebelum benar-benar berkarya, padahal para ulama klasik justru menempuh jalan sebaliknya. Mereka memperdalam ilmu selama puluhan tahun sebelum berbicara kepada publik. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Kalimat itu menegaskan bahwa ilmu adalah fondasi, bukan aksesori. Bahrian menunjukkan bahwa fondasi itu tidak harus terlihat mencolok. Menariknya, kehidupan Bahrian seolah menyatukan dua dunia yang selama ini sering dipisahkan. Pagi hari ia mengangkat semen, malam hari ia mengangkat derajat ilmu. Tangannya akrab dengan batu bata, pikirannya akrab dengan manuskrip ulama. Ia membangun rumah-rumah warga, sekaligus ikut menjaga bangunan peradaban Islam melalui karya-karya akademiknya. Betapa indahnya keluhuran yang ditampilkan itu. Kita sering mengira membangun peradaban hanya dilakukan di ruang konferensi internasional atau kampus-kampus besar. Padahal, bisa saja peradaban sedang dibangun dari sebuah rumah sederhana di kampung. Ketika melihat perjalanan Bahrian, ia tidak membangun nama, ia membangun manfaat, dan manfaat selalu memiliki usia yang lebih panjang daripada popularitas. Popularitas bergantung pada perhatian manusia. Manfaat bergantung pada keberkahan Allah. Popularitas bisa hilang dalam hitungan hari. Ilmu yang bermanfaat terus hidup bahkan setelah pemiliknya tiada. Kisah ini juga menjadi cermin bagi masyarakat modern. Seringkali kita terlalu cepat menilai seseorang dari penampilannya. Baju sederhana dianggap biasa, pekerjaan kasar dipandang rendah, rumah kecil dianggap tidak berhasil. Buya Hamka pernah mengingatkan, kemuliaan seseorang bukan terletak pada pakaiannya,
melainkan pada akhlak dan ilmunya. Pesan itu terasa mengalir dalam sikap yang ditunjukkan Mbah Rian. Di tengah zaman yang haus pengakuan, kisah Mbah Rian mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa tidak semua orang hebat ingin terlihat hebat. Bahwa tidak semua karya membutuhkan panggung. Bahwa tidak semua ilmu harus disertai sorotan kamera. Justru semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kecil keinginannya untuk dipuji. Karena ia tahu yang abadi bukanlah nama, melainkan manfaat. Mungkin itulah sebabnya para ulama terdahulu lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan popularitas. Mereka sadar bahwa pujian manusia tidak pernah dapat menggantikan ridha Allah, dan disitulah letak kemuliaan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, bukan seberapa keras tepuk tangan manusia yang menentukan nilai hidup seseorang, melainkan seberapa banyak manfaat yang ia tinggalkan ketika namanya tak lagi disebut. Sebab, seperti dikatakan Imam Asy-Syafi'i, orang berilmu akan tetap hidup meski jasadnya telah tiada. Sedangkan orang bodoh sesungguhnya telah mati sebelum kematiannya. Mungkin itulah hakikat kemuliaan yang sejati. Tetap bersahaja di bumi, tetapi meninggalkan jejak yang menjulang di langit ilmu. Sampai jumpa di kisah generasi muda Nusantara berikutnya.